Lo pada notice nggak sih, akhir-akhir ini kita sering banget disuguhin berita-berita yang lagi nyorotin kinerja dari kejaksaan dalam menangani perkara-perkara pidana. Pelukis kita yang terkenal itu, gini, nggak ada wajah, bisa dibeli orang 100 miliar. Bagaimana cara mengukur kreativitas? Jangan kalau kita tidak ahli di situ, jangan lalu kita coba-coba mengukur sesuatu hal yang tidak benar. Inilah yang saya minta tolong agar menjadi perhatian. Tolong. Saya rasa ini soal tata kelola, Pak. Ini tadi saya betul-betul prihatin. Soal administratif, Pak. Bayangkan. Enak aja, oh ini kesalahan ketik. Lalu Anda kajari di mana? Lalu Anda, oh ini 5 jam ke lokasi. Loh, apa nggak ada telepon dong? Zaman begini kok masih seperti itu, kan simple. Belum lagi termasuk sampai ada yang dibentak sama anggota DPR. Artinya harus dihargai. Jadi saat ada oknum JPU ataupun inspektorat yang mengatakan bahwa ide 0, cutting 0, dubbing 0 itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh dan sangat terang benderang menghina profesi. Pada akhirnya kita juga menyaksikan jaksa-jaksa ini akhirnya minta maaf sana sini, klarifikasi sana sini. Ya gue bukannya tidak menghargai effort mereka. Kami JPU Muhammad Arfian ingin menyampaikan setulus-tulusnya sedalam-dalamnya permohonan maaf dari kami. Hanya saja yang harus kita pahami bersama adalah mereka disorot karena mereka dinilai tidak dapat membedakan mana perkara yang dapat diproses atau layak diproses dan mana perkara yang sebenarnya tidak layak untuk diproses. Yang jadi catatan pentingnya adalah hari ini masyarakat awam semakin pintar. Mereka tidak perlu menjadi seorang sarjana hukum untuk dapat menilai mana perkara yang masuk di akal untuk diproses dan mana perkara yang sebenarnya tidak masuk di akal untuk diproses. Makanya ini ada gelombang protes kan dari elemen masyarakat. Nah, harus kita pahami bersama sebenarnya fenomena-fenomena ini dapat dicegah kalau kejaksaan tidak alergi dalam menggunakan asas oportunitas. Asas oportunitas itu atau yang bisa dikenal dengan deponering dalam bahasa Belanda, itu adalah asas yang memungkinkan kejaksaan dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lebih lanjut lagi, asas ini masuk dalam kategori wewenang jaksa dalam hal dominus litis atau jaksa sebagai pengendali atau pemilik perkara. Contoh nyatanya lu bisa cari tahu di Bali itu pernah terjadi penuntut umum menuntut bebas Inyoman Sukena dalam perkara landak Jawa karena tidak ditemukannya ada mens rea yang jahat dalam diri si terdakwa. Kalau kita cermati pemaparan-pemaparan tadi, sebenarnya terdapat 2 pertanyaan mendasar yang masih belum terjawab. Yang pertama, mengapa kejaksaan seolah-olah alergi dalam menggunakan asas oportunitas? Yang kedua, apakah ada rasa kekhawatiran dalam diri seorang jaksa apabila gagal dalam memenjarakan seseorang, itu akan dicap buruk oleh atasannya hingga khawatir akan dimutasi ke wilayah hukum yang lain? Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya adalah rahasia umum dari namanya seorang PNS, bahwa mereka apabila menentang atasan atau tidak memenuhi suatu keinginan dari institusi, maka mereka terancam akan dibuang dalam tanda kutip ke wilayah lain, atau kita biasa kenal dengan istilah mutasi. Gue yakin sebenarnya baik diri gue sendiri maupun masyarakat umum secara luas, kita itu semua sama-sama ingin, sama-sama berharap, sama-sama butuh aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan juga berintegritas. Oleh karenanya kami juga berharap jangan menjadikan keberhasilan dalam memenjarakan seorang terdakwa itu sebagai suatu key performance indicator. Yang kita harus tekankan adalah keadilan substantif, dan dalam menuju keadilan substantif, ya kita nggak boleh mementingkan quantity, kita harus mementingkan quality. Kalau kita hanya mementingkan quantity, ya sorry to say, ya berarti mereka tidak, I don't know, simpulkan sendiri. Ya akhir kata gue tetap menyampaikan lagi-lagi, gue, masyarakat umum luas, sangat ingin, sangat butuh, dan sangat berharap
agar seluruh elemen aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan juga berintegritas.